Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas saham Adro, yang mana hari ini Adro sudah menggelar RUPS tahunan dan membahas besaran dividen yang akan mereka bagikan sebagai dividen final tahun 2024 guys ya. Kira-kira berapa nih besaran dividen payout ratio atau DPR dan juga dividen persennya atau DPS. Nah, kita pun akan membahas terkait fundamental, teknikal, dividen trap, ya, lalu ada dividen investing dan juga swing trade seperti itu. Oke guys, sebelum lanjut disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham karena seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, jadi ya buat teman-teman yang ikut RUPS tahunannya Adro ya, hari ini mendapatkan souvenir yang cukup menarik guys ya, yaitu ada smartwatch ya guys ya, T800 Ultra. Nah, ini adalah bentuk apresiasi ya dari Adro ya terhadap para pemegang sahamnya yang mengikuti RUPS tahunannya. Oke guys, kita akan membahas langsung ya terkait dividen yang sudah disahkan oleh Adro yang akan dibagikan untuk final 2024. Dividen finalnya adalah Rp218 per lembar saham dengan indikasi yield ya di harga saat ini sekitar 7,6%-an. Pemegang saham Adaro Energi Indonesia menyetujui pembagian dividen final tahun buku 2023 senilai 400 juta US dollar atau setara dengan Rp218 per lembar saham dengan asumsi kurs dolar Amerika Serikat. Ini yang dipakai kurs dolarnya sebesar 16.067-an gitu guys ya per 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Mengacu harga saham Adro pada perdagangan intraday sesi 1 hari ini di 28.50 dan hari ini Adro closing di 28.30 guys ya. Maka indikasi dividen yieldnya sekitar 7,6%-an. Nah, jadi Adro ini di Januari 2024 juga sudah membagikan dividen interim guys ya sebesar 400 juta USD ya pada di awal tahun 2024 ini sebagai dividen interim. Maka demikian total dividen tahun buku 2023 mencapai 48,7% dividen payout ratio. Nah, tentunya DPR 48,7% ini lebih tinggi guys dibandingkan tahun 2022 lalu. Nah, ini sebenarnya positif gitu guys ya untuk saham Adro, sehingga hari ini tidak ada RUPS trap. Namun tetap para investor ini ada yang merasa kurang puas ya, ada yang merasa kecewa, bahkan ada yang membandingkan juga dengan dividennya PTBA. Nanti kita akan hitung bareng-bareng guys ya, kira-kira besaran dividen yield Adro dengan PTBA itu lebih menarik yang mana gitu guys ya. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi DPR di tahun 2022 itu sebesar 40% saja, dan ini tentunya cukup menggembirakan terutama untuk teman-teman yang dividen investing guys ya di Adro dan sudah memegang Adro sejak lama atau sudah memegang saham Adro ini di harga murah gitu ya. Nah, itu juga sangat penting guys karena tentu saja ya perbedaan investor ya terkait dengan pandangannya ya terhadap dividennya Adro ini pastinya akan berbeda-beda ya. Ada yang bersemangat ya, ada yang kecewa gitu guys ya, ada yang membandingkan dengan PTBA, itu macam-macam. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah ketika kita berani membeli saham Adro ya guys ya, atau saham apapun yang akan kita investasikan, atau mungkin teman-teman ada yang mau swing trade, itu di harga murahnya guys. Itu ketika dia oversold atau jenuh jual ya, ketika harga sahamnya tertekan lah pokoknya. Dan biasanya ya ketika harga sahamnya turun tertekan, itu banyak sekali yang posting minus. Nah, itu berarti sudah tanda-tanda kita harusnya beli lagi dan masuk gitu guys ya. Kalau di aplikasi Stockbit itu ada streams ya guys ya, dan banyak sekali orang-orang yang bisa memposting ya, baik mereka itu cuan atau floating loss ya di saham-saham seperti itu. Nah, jadi itu bisa menjadi patokan juga buat kita. Ketika sudah banyak orang yang melakukan postingan bahwa mereka loss, misalkan loss 15% atau floating loss ya, floating loss 20%, nah itulah sebenarnya waktunya kita masuk gitu guys. Oh yes, jadi di Adro hari ini tidak ada RUPS trap ya. Dari awal sesi sebelum RUPS-nya digelar pun ini sebenarnya sudah coba kita cek ya, postingan ini pukul berapa guys? Pukul 11.53 ya. Jadi di pertengahan sesi tadi berarti ya. Nah, ini kan sebelum RUPS juga sebenarnya sudah turun 1,74%. Jadi dapat kita pastikan di Adro tidak ada RUPS trap. Yang ada RUPS trap-nya itu adalah saham ABMM gitu guys. Nanti kita bahas juga di next video. Nah, jadi untuk Adro
Secara fundamental ini baik-baik saja. Teman-teman yang pegang untuk dividend investing masih bisa hold, dan nanti kalau misalkan harganya turun lagi, teman-teman bisa averaging down gitu ya. Jadi tidak usah khawatir ya, dan tetap nikmati dividennya. Ini untuk teman-teman yang dividend investing. Nah, PE ratio di angka 3,81, tentunya PE ratio sangat rendah dengan PBV 0,80 kali dan under value. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya untuk dividen investing di saham Adro. Untuk net income mengalami penurunan ya, kalau nggak salah sekitar 18%-an. Teman-teman bisa cross check lagi, itu seingat saya aja sih guys ya, dari memorial ya, seperti itu. Karena ya saya juga kemarin bahas juga ya prediksi saham Adro ya, turun sekitar 18%-an dari 6,8 miliar secara year on year menjadi 6,8 triliun ya, turun menjadi 5,9 triliun rupiah guys ya. Nah, jadi untuk Adro potensi pendapatan atau annualize ya, atau proyeksinya di tahun 2024 ini akan mengalami penurunan dari 25,3 triliun menjadi 23,7 triliun. Ini sebenarnya tergantung guys ya, nanti kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4-nya apakah akan lebih baik lagi secara year on year ataupun kuartalan. Kalau misalkan volume penjualannya besar, pasti labanya akan tumbuh juga seperti itu. Nah, kita akan bahas dari rasio keuangan. Cashnya 50 triliun dengan total aset 166 triliun, liabilitas 42 triliun, dan total ekuitasnya 113 triliun. Maka debt to equity ratio saham Adro ini di angka 37,49%. Maka dari itu rasio hutang Adro ini sangat-sangat aman. Itu guys ya. Gross profit marginnya juga tinggi, 43% dengan NPM atau net profit margin 25,9%-an. Ini juga cukup tinggi guys ya dari sisi profitabilitas. Untuk dividen juga rutin membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun dengan return on asset yang ke-14% dan return on equity 21,59%. Jadi dari fundamental tidak ada masalah, ini sangat cocok untuk dividen investing. Hanya saja teman-teman tinggal atur kapan waktunya beli, dan kalau misalkan mau profit taking ya guys ya, untuk misalkan untuk keperluan kebutuhan rumah tangga atau mungkin untuk liburan itu ya, mau TP sebagian, teman-teman juga harus posisikan penjualan itu di area atas. Seperti itu guys ya. Sebenarnya kalau misalkan cuma ngobrol sih gampang ya, beli di bawah, jual di atas gitu ya. Tapi kan tidak semua orang ngerti teknikal gitu ya. Tidak semua orang mau belajar teknikal. Nah, maka dari itu di video ini juga, di video yang saya buat gitu guys ya, saya biasanya juga menyisipkan analisa teknikal saya gitu guys ya. Biar apa? Biar teman-teman tahu posisi sahamnya itu sedang di mana. Apakah posisi sahamnya meskipun valuasi under value tapi sudah naik puluhan persen, ini kan akan berbahaya juga kalau teman-teman tidak mengatur porsi pembelian dan mengatur posisi pembelian. Itu pastinya nanti akan ada potensi floating loss, apalagi teman-teman yang baru masuk di saham ya. Nah, untuk Adro tidak usah ragu lagi, ini saham yang rutin ya, sangat rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun ya. Kemarin di Januari ya, pembayarannya tuh payment date di 12 Januari, tapi cum date-nya di 28 Desember 2023. Ini sebagai dividen interim ya, Rp199,98 per lembar saham. Nanggung guys ya, kita hitung aja 200 lah ya per lembar sahamnya. Oke guys, kita lanjut lagi ya ke kita bahas juga di sini holding composition ya dari saham Adro ini. Nah, kalau misal kita cek secara year to date, saham Adro ini sebenarnya sudah mengalami kenaikan 13,65% guys ya. Nanti kita akan bahas lah ya bagaimana posisi saham Adro ya, apakah masih memungkinkan untuk naik lagi atau dia akan sideways saja. Oke guys, dari shareholders-nya sebagai pengendali ada PT Adaro Strategic Investment memegang 43,9%, lalu ada masyarakat ya porsinya 32%-an, pihak afiliasi memegang 7,4% dan saham treasury 3,8%. Nah, nanti hasil dari buyback-nya Adaro Energy guys ya sepanjang 2024 ini akan masuk ke saham treasury-nya Adro guys ya. Ada berita ya terkait Adro akan melakukan buyback saham, dan Adro itu melakukan buyback saham itu bukan di harga atas. Jadi ketika ada berita buyback itu sebenarnya bagus buat teman-teman yang dividen investing. Untuk investasi jangka panjang itu akan sangat bagus karena saham yang beredar di masyarakat tentunya akan semakin sedikit. Tapi ya untuk teman-teman yang jangka pendek, jangka menengah ingin ambil momentum di saham Adaro Energy ya, seharusnya bisa buy on weakness. Ketika
Adro melakukan buyback, maka kecenderungan harganya itu akan turun sebenarnya. Gitu guys ya. Maka di sana ketika harganya turun, Adro ini akan melakukan buyback di area bawah. Oke guys, kita lihat ya holding composition-nya. Di sini paling besar didominasi ya oleh investor lokal 81,20%, lalu foreign-nya 18,80%. Jadi paling banyak memang di sini investor domestik guys ya atau lokal Indonesia. Untuk dana yang masuk di Adro paling banyak adalah dana dari perusahaan ya 52,89%-an guys ya. Lalu di urutan kedua ada dana dari investor individual sebesar 21,73% dan ini juga cukup tinggi sebenarnya. Sedangkan dana dari asuransi 3,96%. Untuk asing yang tadi kita lihat ya guys ya tidak terlalu mendominasi, ya paling besar dana yang masuk di Adro adalah dari manajer investasi reksadana gitu ya. Dananya sekitar 5,52% di saham Adro. Seperti itu guys ya. Untuk holding composition juga ini teman-teman harus paham ya di mana saham Adro ternyata paling besar ya didominasi oleh investor lokal gitu ya. Tapi investor lokalnya pun memang paling besar adalah dana dari perusahaan. Lalu yang kedua baru investor retail atau investor individual seperti itu. Dari jumlah pemegang saham ya guys ya, memang di 30 April 2024 terpantau bertambah ya sebanyak 2139 ya. Tapi di 31 Maret ini terpantau berkurang ya. Berarti di sepanjang Maret ya. Dari awal Maret sampai akhir Maret ini ada penurunan sekitar 9.899. Oke guys, kita akan coba bahas guys ya, di mana Adro sebenarnya ini sudah naik ya, lumayan cukup tinggi. Teman-teman kalau bisa perhatikan area bottomnya itu dia bottoming ya sekitar 2300-an ya. 2380, lalu di sini juga turun ya 2380 di Januari 2024 ya, di awal tahun ini bottoming lagi ke 2320, lalu nge-swing ya dan ada bottoming lagi sekitar 2360 menjadi last call ya guys ya untuk masuk di saham Adro di harga yang lebih murah seperti itu. Nah, seharusnya teman-teman baik itu investor ataupun seorang trader ya guys ya harus bisa memanfaatkan momentum seperti ini gitu ya. Momentumnya gimana Kak? Momentumnya ketika sebuah saham bagus dan rutin bagi dividen itu mengalami bottoming ya guys ya atau melemah turun tertekan. Nah, maka teman-teman harus bisa memposisikan pembelian untuk averaging down atau mungkin untuk re-entry di saham Adaro Energy. Nah, ketika Adro ini bottoming guys ya ke level 2380 2300-an, Adro ini naik ya sampai kemarin ya di 3 hari terakhir tanggal 13 Mei itu hari Senin ya. Itu naik sampai di sekitar high-nya di 2970. Ya 2970 kalau misal kita ukur kenaikannya ini sudah naik 24,58% guys. Jadi Adro ya ini sudah naik 24 ya, 24,5%-an. 24,5% ya guys ya kenaikan saham Adaro Energy dari sisi harganya gitu ya, dari sisi capital gain. Nah, kita akan bahas ya dari sisi dividennya. Tadi kita cek dividen Adro itu DPR-nya 48% ya guys ya. Atau kita bulatkan lah ke 49%. Kita ganti ya Adro 49%, IPS-nya kita masukkan dulu ya 790 karena ini sudah fix sebenarnya kita pakai satu aja ya. Kita pakai satu aja. Kemarin kita bahas prediksi dividen BSSR dan masih predik ya guys ya. Ini belum fix ya. Nanti kita akan tunggu RUPS tahunannya di akhir Mei ya kalau nggak salah tanggal 30 untuk BSSR. Nah, DPR-nya tadi 49 ya. Kita bulatkan aja deh ya karena kan di Excel itu biasa ya dibulatkan. Dividen interimnya 199 per saham ya. Di harga saat ini 2830. DPS-nya berapa guys? DPS-nya 218. Oh beda guys ya, sorry. 48,7%, kemarin 25,31%. Dividen yield-nya benar guys ya. Interimnya 199,
PS 790. Sebenarnya udah benar guys ya. Coba kita cek ya. Coba kita ganti deh. Berarti DPR-nya sebenarnya kisaran 60% guys ya. Coba kita cek ya. 48%. Sebenarnya harusnya di 180, di sini 218 ya, 200-an. 50, 51. Ya sekitar 7% guys ya, tetap guys ya. Tapi kalau misalkan kita hitung di Excel, ternyata DPR-nya 51%-an. Agak ada perbedaan sedikit lah ya. Coba kita cek IPS ya, 792 ya. Kalau di ada perbedaan guys ya, 792. Di sini 792. Kalau di RTI bisnis saya lihat di RTI 790 guys, 792 ya. Pantesan saya bingung ya. 49. 50-an berarti guys ya, kita bulatkan. Tetap guys, 51 ya tetap. Ya kira-kira segini guys ya untuk Adro ya. Dividen fullnya itu 14% ya, karena dividen interim yang sudah dibagikan di 199 per lembar saham. DPR-nya 218. DPS 218. Sekitar 52 dong harusnya. 53. Ya kira-kira 52% lah guys ya. Nah jadi kalau misal kita perhatikan dan kita bandingkan guys ya, kita akan coba bandingkan dengan PTBA, di mana Adro ya sebenarnya untuk dividen fullnya ini di angka 15%. Yes, di angka 15% guys ya, dividen interim dan juga dividen final dari saham Adro guys ya. Dan untuk teman-teman yang membandingkan antara Adro dan PTBA, dividen yieldnya lebih besar mana? Kalau kita gabung dividen interim Adro dan dividen finalnya, ini sebenarnya lebih besar saham Adro guys. Lebih besar saham Adro ya. Kisaran 15%, sedangkan untuk PTBA itu di angka 13%-an. Nah, jadi di sini kita rubah guys ya angkanya ya. 218 ya, 218 per lembar saham. Ini kita hapus ya, sekitar 8% ya, 7,6% lah. 7% aja lah ya. 7,6%. Nah, seperti ini guys. Jadi kalau misal teman-teman bandingkan itu harusnya keseluruhan ya, jangan hanya dividen finalnya aja, karena Adro kan bagi dividennya 2 kali dalam setahun ya, bukan 1 kali. Sedangkan PTBA hanya bagi dividen 1 kali dalam 1 tahun. Seperti itu guys ya. Semoga dapat dipahami guys ya. Lalu kita akan lihat juga hari ini adalah Kumdet dividennya XL, SMGR dan juga TLKM ya. Terpantau TLKM hari ini malah ada pelemahan ya, meskipun sedikit ya guys ya. Dan kita akan lihat besok ya guys ya, kira-kira Telkom akan turun sampai di mana nih, karena kan dividennya lumayan ya ini. Lalu ada TAPG hari ini XDET ya, XDET TAPG juga hari ini anjlok. MBAP juga mungkin nanti akan kita bahas guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.